Jadi radang sendi atau sering kita sebut dengan artritis berasal dari kata arthros dan itis. Artritis ini bisa terjadi di semua sendi, baik itu sendi kecil seperti tangan, jari kaki, atau bisa juga di sendi-sendi besar seperti lutut, kemudian panggul, dan sebagainya. Gejala yang pertama adalah nyeri. Kemudian nyeri ini bisa disertai dengan sendi yang bengkak, kemudian tampak kemerahan, kemudian adanya keterbatasan dalam menggerakkan sendi tersebut. Misal lututnya jadi tidak bisa ditekuk, atau jari-jari tangan dan jari-jari kakinya jadi seperti kaku, dan sebagainya. Jadi penyebab radang sendi ini, pertama yang paling memungkinkan adalah infeksi. Infeksi ini bisa sumbernya tidak hanya dari sendi itu saja, tapi bisa juga berasal dari sumber yang lain. Kemudian yang kedua, bisa terjadi karena asam urat misalnya. Jika seseorang mengalami asam urat, terjadi penumpukan kristal-kristal asam urat di sendi-sendi kecil atau di sendi-sendi besar, maka dapat mengakibatkan sendi tersebut menjadi sakit. Atau ada yang ketiga juga. Yang ketiga, radang sendi tersebut disebabkan oleh pengapuran. Jadi kalau pengapuran kan kita terjadi penipisan dari tulang rawan. Ketika tulang rawan tersebut menipis, maka terjadi debris-debris akan melayang-layang di dalam sendi tersebut. Nah, itu akan mengundang sel-sel inflamasi sehingga berikutnya akan terjadi radang. Jadi radang sendi ini atau artritis ini bisa menyerang semua usia, mulai dari anak-anak, kemudian mulai dari orang dewasa muda sampai usia tua. Kalau pasien tersebut sudah merasa nyeri, kemudian merasa ada sesuatu yang salah pada sendinya, kok tangan saya jadi kaku ya, atau kok kaki saya jadi sakit atau bengkak ya, segeralah berobat. Kita akan mencari penyebabnya untuk melakukan pengobatan yang terbaik. Bisa mulai dari pemeriksaan darah untuk mengecek apakah ada infeksi, apakah ada asam urat, kemudian kita bisa juga ronsen untuk mengetahui apakah ada pengapuran dan sebagainya. Nanti dari situ akan kita tentukan treatment yang terbaik. Untuk treatment, pertama tentu kita akan berikan anti nyeri. Yang kedua, kita akan cari nih penyebabnya. Kalau pertama penyebabnya infeksi, misalnya seperti yang terjadi pada anak-anak, tentu kita akan berikan antibiotik. Terus jika penyebabnya ternyata asam urat, seperti yang terjadi pada dewasa muda, kita nanti setelah dari hasil pemeriksaan laboratorium ternyata asam uratnya tinggi, tentu kita akan berikan obat anti asam urat. Namun, jika semua itu memang tidak ada perbaikan, ya, dan dirasa gejalanya memburuk, kita bisa lakukan option yang lain. Misal kita lakukan suatu debridement. Jadi debridement itu adalah kegiatan pembersihan yang kita lakukan di dalam sendi supaya kristal-kristal asam urat tersebut bisa kita wash out, kita keluarkan. Jadi metodenya menggunakan artroskopi. Artroskopi itu kita hanya membuat portal atau jalur masuk kecil sekali hanya untuk memasukkan kamera, kemudian kita lakukan suatu pembersihan. Jadi artroskopi ini merupakan suatu metode minimal invasif. Kita tujuannya untuk masuk atau inside the joint, ya, menggunakan bantuan kamera hanya dengan membuat 2 atau 3 portal yang sangat kecil, sekira-kira seukuran selebar jari tangan kita. Jadi dengan begitu kita bisa memasukkan kamera, kemudian kita bisa melakukan penilaian terhadap struktur-struktur di dalamnya. Itu adalah metode yang sangat minimal invasif. Jadi rasa nyeri yang ditimbulkan juga akan lebih minimal karena luka sayatnya sangat minimal. Kemudian kalau memang pada usia tua, maka kita bisa lakukan suatu joint replacement, ya. Tergantung itu mau di knee atau mau di hip. Ya, biasanya 2 itu yang paling populer. Total hip replacement atau bisa dilakukan suatu total knee replacement. Kita ganti dengan sendi buatan atau artificial joint di situ. Sehingga ketika pasien berjalan, itu sudah tidak menumpu lagi pada tulang rawan yang rusak, kan, tapi melainkan menumpu pada sendi yang artificial tersebut. Tentunya kalau kita melakukan treatment kepada pasien, itu kita sesuaikan dengan kondisi dari penyakit pasien itu tersebut. Apakah kondisinya ringan, ataukah sedang atau berat. Tentu treatmentnya akan berbeda. Kalau kondisinya ringan, mungkin kita dengan medikamentosa saja, atau dengan obat, kemudian dengan kompres, kemudian dengan fisioterapi, ya tentu itu akan memberikan efek, ya tinggal dilanjutkan saja. Tapi jika memang dengan terapi konservatif itu gagal, ya kita tidak dapat progres dari pasien masih merasakan nyeri dan sebagainya, tentu kita harus naik lagi ke treatment berikutnya, yang
mungkin yang minimal invasif dulu, jadi menggunakan metode artroskopi. Kalau memang dengan metode artroskopi dirasa tidak ada perbaikan juga, kita bisa naik ke level berikutnya yang tadi joint replacement. Untuk sehari-hari, saya rasa untuk menjaga kesehatan sendi, kita berolahragalah seperti normal ya. Artinya tidak overuse, berolahraga secukupnya dan sebagainya. Kalau memang terjadi sesuatu yang memang dirasa tidak nyaman, segeralah periksakan ke dokter. Semakin awal kita mengetahui penyebabnya dan semakin awal kita melakukan intervensi atau pengobatan, hasilnya akan jauh semakin baik.